Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan hari ini yang memimpin kita melakukan semua tugas pekerjaan yang baik, yaitu dari firman Tuhan di dalam Injil Matius 4 ayat 4, demikianlah firman-Nya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara umum pemahaman manusia bahwa kebutuhan pokok atau kebutuhan yang primer itu adalah pangan, sandang, dan papan. Artinya, 90% dari kebutuhan itu adalah kebutuhan fisik. Maka kemudian, manusia itu mendedikasikan hidupnya berlelah mencari nafkah, mencari makan atau materi. Maka mulai dari kecil, anak kecil juga diajar untuk menjawab itu ketika anaknya ditanyakan, Papa di mana? Cari mamam, cari makan. Demikianlah manusia itu memfokuskan kebutuhannya sepertinya 90% hanya untuk hal-hal kebutuhan fisiknya, kebutuhan materinya. Demikian juga manusia itu khawatir, dan kekhawatirannya yang pertama adalah apakah yang akan kami makan besok? Makan apa kami? Tinggal di mana kami? Apa yang kami pakai? Dan karena kekhawatiran tersebut, maka tidak sedikit jadi manusia menjadi obsesi terhadap materi, yang menumbuhkan sikap materialistis, dan kemudian mengukur kadar hidup dirinya, dan mengukur juga kadar hidup manusia yang lain dari kepunyaan atau materi yang dimilikinya. Maka demikianlah seharusnya materi itu adalah penunjang hidup, tetapi banyak manusia tidak sadar, dia kemudian menjadi budak daripada materi tersebut. Maka karena itu sesungguhnya dia kehilangan jiwa. Maka dalam perikop bacaan kita ini, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di gurun, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam dan sudah kelaparan, maka iblis menawarkan satu jalan pintas, memakai kuasa yang ada padanya, mengubah batu menjadi roti. Maka Tuhan Yesus menjawab, sebab ada juga tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita bukan hidup hanya bersumber dari hal-hal yang fisik saja. Hidup kita utama manusia adalah Allah. Sumber hidup kita adalah Tuhan. Maka yang utama adalah hati kita harus tertuju dan bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada materi. Karena tidak sedikit manusia sekarang ini memiliki materi yang banyak, memiliki makanan yang banyak, tetapi kemudian dia tidak dapat memakan banyak karena penyakit yang ada padanya. Maka sekali lagi, sumber yang menjamin hidup bukan tersedianya banyak pangan, tetapi ketika hati kita terikat dan tertuju kepada Kristus Yesus. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, hati yang bergantung dan bersyukur kepada Tuhan adalah jaminan hidup bahagia. Sebanyak apapun ketersediaan materi, kalau hati kita kosong, dan kalau hati kita sedang jengkel, hati kita sedang takut, maka itu semua adalah sia-sia dan tidak memiliki arti apa-apa. Maka bukan soal berapa banyak materi yang membuat kita bersuka cita, tetapi soal bagaimana hati kita bergantung kepada Tuhan dan bersyukur senantiasa. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, hati dan jiwa yang dipimpin oleh Tuhan akan mampu mengolah materi untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik. Hati dan jiwa yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mampu mengubah materi itu, meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Tetapi hati yang dipimpin keinginan daging, dipimpin keinginan duniawi, tidak akan dapat menikmati apapun yang ada, dan apa yang ada bisa saja merusak kehidupan, karena dia memakai materi yang ada pada dia untuk menyombongkan diri, untuk menindas orang lain, dan itu bukan menjadi berkat. Karena itu saudaraku yang terkasih, terutama terimalah makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Ialah hati kita senantiasa
bergantung dan tertuju kepada Tuhan, supaya Dia memimpin kita, memakai materi yang ada untuk hal yang baik, mengolah kehidupan ini lebih berkualitas dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kiranya jiwa kami tidak kering, Roh Kudus menuntun memimpin kami, agar mampu mensyukuri segala nikmat materi yang telah Tuhan beri, dan Tuhan sediakan sesungguhnya sebelum kami diciptakan. Maka apapun yang menjadi harta titipan Tuhan kepada kami, ajar kami memakainya untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.